Halo teman, inilah resiko fatal jika kita ganti HP saat galbay. Nah, video ini penting buat teman-teman yang sekarang sudah atau baru ganti nomor HP, apakah itu berbahaya atau tidak. Saya akan bahas tuntas di video kali ini, jadi mohon simak video sampai habis. Nah, yang pertama teman-teman harus tahu jika kita sudah ganti nomor HP itu artinya kita sudah melepaskan diri dari yang namanya pinjaman online tersebut ya teman, karena nomor kita tidak akan bisa dihubungi. Nah, ini ada efeknya buat pinjaman online, jadi mereka akan kebingungan pada saat ingin menghubungi kita. Kalau nomornya ganti kan di telepon nggak bisa ya teman, karena ya nomornya sudah tidak aktif, WA-nya tidak aktif, seperti itu. Jadi pinjaman online akan berpikir ulang ya teman tentang masalah ini, dan dia coba untuk menghubungi yang namanya kontak darurat. Nah, kontak darurat ini adalah saat kita mendaftar itu kan kita mencantumkan yang namanya kontak darurat, dan itu bisa menjadi acuan pinjaman online menghubungi kita pada saat nomor utama kita tidak bisa dihubungi. Jadi hati-hati mengisi kontak darurat, nanti salah-salah saudara atau sahabat akan dihubungi terus menerus suruh menagihkan kita. Nah, kita kan malu ya teman, jadi harga diri kita jatuh karena kita disinyalir punya hutang yang tidak dibayarkan. Nah, kalau seperti itu ya teman-teman harus coba edukasi kepada teman atau sahabat atau saudara yang kita tautkan nomornya di kontak darurat itu tentang masalah kita. Jika memang kita ada masalah pinjaman online, kita ada terjerat pinjaman online dan tidak bisa membayar karena ekonomi kita sedang turun dan tidak punya uang berlebih. Itu yang pertama ya teman. Untuk yang kedua, pihak pinjaman online akan meng-cross check nominal pinjaman kita dan domisili kita. Kenapa bisa seperti itu? Karena nomor kita tidak aktif, jadi mereka akan berpikir bagaimana ini nasabahnya nggak punya nomor, akan langsung di cross check apakah pantas untuk ditagih ke rumah atau tidak. Nah, yang jadi acuan adalah nominal pinjaman dan domisili. Umpamanya teman-teman untuk pinjamannya lebih dari 5 juta atau 10 juta ke atas, itu akan diprioritaskan untuk ditagih. Tapi jika umpamanya cuma pinjam 300.000, 500.000, itu akan dikesampingkan dulu, tidak akan ada yang namanya penagihan. Itu paling mentok ya cuma menghubungi kontak darurat saja, tidak sampai ke jalur yang lebih besar lain, yaitu akan didatangi debt collector ke rumah. Nah, untuk domisili juga sangat berpengaruh teman-teman. Kalau domisili di Pegadungan itu debt collector juga males datang karena akses menuju ke rumah teman-teman sulit, cari rumahnya sulit, dan untuk biaya transportnya juga beda. Kalau di perkotaan mungkin cuma sedikit, tapi kalau di pegunungan itu cenderung lebih banyak ya teman, karena keluar bensin banyak, keluar waktu juga banyak. Jadi teman-teman harus tahu jika kontak darurat sudah dihubungi dan tidak ada respon, teman-teman akan masuk server untuk ditagih pinjaman online. Itu juga tergantung pinjaman online teman, karena ada yang menerapkan DC lapangan, ada yang tidak. Tapi teman-teman harus tahu jika umpamanya teman-teman pinjam di Akulaku, Kredivo, dan HCI atau Home Credit Indonesia, itu sekitar 80% akan ditagih. Tapi kalau galbay di luar itu biasanya lebih aman, misalnya cuma di aplikasi Isi Cash, ada Kami, ada Pundi, Krediwan, atau yang lainnya, itu biasanya lebih aman untuk digalbay karena dia belum menerapkan yang namanya DC lapangan. Nah, yang terakhir adalah resiko terfatal itu ya kalau kita tidak mengindahkan telepon dari yang namanya pinjaman online itu, lama kelamaan kan mungkin 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Kalau sampai sudah TWB 90 artinya kita akan kena yang namanya BI checking, tidak bisa pinjam-pinjam lagi ya teman, data kita busuk dan tidak akan ada lagi penagihan. Jadi itu resiko terfatalnya kena BI checking, jadi harus berhati-hati ke depan. Kalau umpamanya teman-teman sudah ganti nomor, resiko terburuknya ya kena BI checking, itu pasti ya teman. Itu untuk yang legal, untuk yang ilegal ya tidak mungkin, karena ya pinjaman online legal tidak menerapkan BI checking. Jadi terserah teman-teman mau ganti nomor atau tidak. Yang jelas saya sudah menjelaskan tentang resiko terburuk atau terfatal jika memang teman-teman ganti nomor. Ya pastinya akan menghubungi kontak darurat, akan ditagih ke rumah jika debt collectornya ada, karena banyak yang tidak menerapkan di lapangan ini. Nah, saya video singkat dari saya sudah bermanfaat, tetap semangat kehidupan yang lebih baik.